Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masih pada puasa? Alhamdulillah syukur ya. Puasa insya Allah kita harus makin baik ya dari tahun yang lalu. Oke. Hari ini saya ingin mengangkat masalah, udah pada tahu belum? 6 rukun iman. Nah ya, kita kembali ke masa anak-anak. Oke, ini mungkin bagi yang udah tahu ataupun ya ingat-ingat kembali ya. Nanti kan kita cerita ini untuk kita ajarkan anak kita. Tuh, oke. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat ya, atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Oke, yang datangnya dari Allah. Itu kata anak saya seperti itu katanya. Yang datangnya dari Allah. Nah, saya ingin membahas ini yang ringan-ringan dulu ya. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya ya. Meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia. Nah, gitu. Qada dan qadar. Nah, artinya kita bahas sekarang. Pengertian dari qada. Qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Mati, ada yang tahu? Tidak ada. Itu hanya kehendak Allah yang tahu ya. Terus Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada qada. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 210. Ya, Allah berfirman seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal qamami wal malaikatu wa qudiyal amra wa illallahi turja'ul umur. Yang artinya seperti ini. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan
yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Sekarang kita apa tadi yang qada ya. Qada itu adalah bahasanya itu kan berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Itu ya qada. Qada. Hukum dan ketetapan dan kehendak Allah. Oke. Ini sekarang qada. Secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Sekarang kita masuk di hadis tentang qadar dan qadar ya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan ya, yaitu tentang rezeki, amal, ajal dan jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Itu dia. Terus hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Ini dia. Qada merupakan rencana dan qasar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 21. Seperti ini ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min sya'in illa indana qaza'unnuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Yang artinya seperti ini. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ya. Macam-macam takdir. Takdir mualak. Takdir mualak masih bisa berubah jika manusia berubah mengubahnya. Jika manusia berusaha mengubahnya, takdir mualak ini bisa berubah. Misal ini contoh, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar dan sebagainya. Miskin dia banyak berusaha jadi kaya, dia bodoh banyak belajar jadi pintar dan lain-lain seperti itu. Oke, semua itu harus melewati proses usaha dan keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza radallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Seperti ini.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Gitu. Terus takdir mutram. Nah, ini takdir mutram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, seperti ini ya. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalah wa iza jajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya, dan tiap-tiap umat memiliki maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Nah, seperti itu. Terus kita harus cari hikmah kita iman kepada qada dan qadar. Hikmahnya seperti ini ya. Pertama, selalu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Ya, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Itu dia. Dua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Nah, ketiga, selalu berjiwa optimis, yakin dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Sekali gagal, coba lagi, terus seperti itu. Mungkin Allah akan menggantikannya dengan cara lain yang lebih baik. Nah, seperti itu. Terus membiasakan diri untuk bersikap sadar dan tawakal kepada Allah SWT. Nah, keempat, jiwa lebih tenang. Nah, itu dia. Jadi dari pembahasan ini semoga kita pribadi bisa paham dan bisa kita sampaikan sama anak-anak kita. Insya Allah ini berkah. Ya, semua kesalahannya pada saya, kebenarannya milik Allah SWT. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.